kelengkapan berkasnya ini Bu dari fakta integritas, kemudian legalitas komunitasnya ya koperasi ya Bu. Dan kemudian struktur organisasi dari organisasi dari OKC yang itu sendiri. Dan fakta integritas juga dan KTP pengurus itu kemarin ada sistem pengurusnya ada yang dirubah gitu ya. Sudah saya terima juga KTP dan juga dan surat persetujuan ya dari ketua koperasinya, karena kan Ibu di sini sebagai sekretaris ya Bu negara. Iya. Untuk yang susunan di organisasi OKC ini. Izin Pak Sekjen melaporkan untuk kelengkapannya sudah. Tinggal di sini ada tanggapan nggak Pak Sekjen, atau di sini ada Pak Ketum juga ya? Silakan Pak. Silakan Pak Sekjen. Silakan Oke, sepertinya Pak Imin sedang menyimak kemudian. Silakan Pak Sekjen, ada tanggapan Pak atau ada yang ingin disampaikan terkait penggerak baru Ibu Afia yaitu OKC atau apa? Kemarin kan kita sudah bikin grup juga koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afia. Salam kenal Pak Abdul Manap. Abdul Manap. Iya, Sapana. Iya. Pak Abdul Manap dan Pak Mustafa dari Indra Operator. Ya. Pertama-tama memang konteksnya ketika ingin mengajukan penggerak itu harus menyiapkan persyaratan dari penelitian fakta integritas, kemudian melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, karena yang digunakan sebagai penggerak gitu ya. Jadi dalam hal ini tahu bagaimana sampaikan Ahmad, kalau saya concernnya kesiapan ini sudah dipenuhi. Jadi selama masih ada perubahan ya kami nggak bisa proses lebih lanjut gitu ya. Jadi mohon maaf Bu Afia ya, bukan kita mempersulit. Jadi kami tidak ingin mempersulit siapapun jadi penggerak ya, selama hal tersebut dipenuhi. Jadi termasuk aspek-aspek yang dipenuhi. Jadi kemarin bagaimana update-nya ya, hari ini kita silaturahim dan masalah penggunaan badan hukumnya bisa perlu diketahui ya, kita mengurus penggeraknya berbeda dengan badan hukumnya, maka perlu ada surat. Jadi ada surat keterangan yang menyatakan bahwasannya mereka memperbolehkan menggunakan badan hukum tersebut sebagai syarat pelengkap dari penggerak yang diajukan. Kenapa ini kita ajukan? Kenapa kita butuhkan? Kenapa kemudian yang dicicil? Ya. Jadi Bu Afia tolong dipahami bahwasannya selama proses pengajuan itu mengacu pada badan hukum, ketua badan hukum yang sama dengan ketua penggeraknya, maka memang tidak perlu ada berkas tambahan Bu. Jadi kenapa kita minta? Karena ada perbedaan. Terus kemudian kita pastikan ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Berdasarkan pengalaman, kami sudah menemui hal-hal semacam ini. Jadi itu masih kita bisa lagi. Mungkin nanti dijelaskan bahwasannya mungkin tersebut memang sudah diperkenalkan digunakan, karena ada beberapa putra kami yang kondisinya sama gitu dulunya. Kami mungkin tidak terlalu dipermasalahkan karena kami menganggap spirit
untuk menjadi penggerak itu kita apresiasi gitu ya, Pak Sandi atau Pak Indra atau kami di pengurus sangat welcome karena kami berprasangka baik ya berhusnuzon menyambut semangat tersebut. Tapi di tengah perjalanan ada yang kemudian menyatakan tidak bersedia bahwa kami benefitnya digunakan sebagai benefit konsep dari pengajian pegawai. Di kamar tempat stempel ya buat dia Pak bagaimana Pak Mustafa untuk diketahui bahwasanya kami menetapkan standar-standar baru berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya agar tidak terulang lagi permasalahan-permasalahan sebelumnya ya. Jadi kami meminimalisir potensi-potensi konflik, potensi-potensi masalah yang ada di eksekutif ya. Karena kami semua di sini kita semua basisnya dengan semangat yang sama, punya sikap baik, punya sikap yang baik untuk mengembangkan atau memajukan UMKM melalui eksekutif ya. Yang basisnya semua voluntary, itu yang kita ya, sampai nanti itu masalah-masalah baru yang akan muncul. Jadi kita nggak concern sama aktivitas inti dari gerakan ini gitu. Jadi kita ngurusin masalah orang gitu buat dia Pak Abdul dan Pak Mustafa. Dan karena ini sudah dilengkapi, jadi kalau misalnya ada yang belum dan diperlukan ya pasti kami akan sampaikan permintaan baru buat dia karena pada hal-hal yang normal, secara normal tidak ada masalah perlu dipenuhi, kita pasti di balik pintu di tempat biasa, tempat stempel di bawah. Dipenuhi, kita akan selanjutnya akan diterapkan, akan kita masukkan ke dalam sistem operasionalnya. Terus sebelumnya Pak Abdul Manaf, Pak Mustafa, Bu Afia sudah terdaftar di otoritas atau belum? Sebagai anggota? Sudah, tadi sudah itu ada di share. Jadi nanti dilengkapi ke Mbak Ana ya, nomor ID-nya Pak. Jadi di lampirannya ada ya Mbak Ana ya, maksudnya profil ketua ya. Jadi mungkin profil KSB ini disampaikan alamat email, nomor telepon, kita akan identifikasi termasuk tadi KTP yang bisanya ya. Karena nanti kita terus terang di tahap pendaftaran ini kita minta 100% semua data itu terisi. Jadi kurikulum yang kita tetapkan dan kita masukkan ke dalam sistem sebagai kurikulumnya OPOC Indonesia itu di sisi pendaftaran dia prinsip kita mengenal anggota, mengenal penggerak, mengenal pengurus itu 100% harus diisi suratnya. Jadi kalau belum 100% maka tidak bisa masuk ke tahapan selanjutnya di kurikulum tersebut. Jadi itu satu. Jika sudah nanti kita akan sematkan ya Pak Abdul Manaf fasilitas. Jadi ketika Bapak Ibu menjadi penggerak OPOC, maka Bapak Ibu juga harus bersiap nih menjalankan aspek-aspek yang perlu dijalankan ya, kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu mendampingi para usaha gantian dengan platform Tujutop itu. Apa Tujutop? Nanti Bapak Ibu yang belum mengetahui bisa ke website OPOC, kemudian nanti mengikuti TOT nih untuk KSB, tentu wajib untuk mengikuti TOT untuk materi dasar yang nanti ada Mas Azwan mungkin sampaikan hal-hal apa saja yang mesti dilakukan oleh penggerak. Jadi mengelola penggerak ini pasti ada tantangannya ya. Jadi tidak semudah kelihatannya kayaknya dia gampang banget tuh ngurusin penggerak gitu. Gue juga bisa, ya semudah itu juga ya. Ya kita lihat di permukaan. Jadi dinamikanya ada dan kami bisa melihat tingkat kematian ya, tingkat kematian kalau di bayi itu tingkat kematian anak-anak, tingkat kematian orang. Sekarang kita juga punya ukuran tingkat kematian penggerak OPOC juga ada gitu ya. Dan ini faktor-faktornya justru ada di internal dari penggerak itu tersebut gitu. Jadi saya berharap KSB-nya solid nih, OPOC ya Talatop ya, dengan menjalankan program Tujutopnya itu yang kita harapkan sehingga bisa bertahan, bisa berkembang, bisa produktif, menebar bermanfaatan bagi para UMKM Indonesia. Harapannya tentu dengan ini kita bisa bertumbuh, jadi didampingi oleh direktorat program
mungkin ke Mas Gopur. Mas Gopur, prinsipnya kalau kita ketika orang ketemu itu pertanyaan cuma dua, mau jadi mitra atau jadi penggerak kalau di kerjasama. Kalau mitra berarti kita akan sampaikan hal-hal apa ya saja yang perlu dipenuhi sebagai mitra. Kalau mau jadi penggerak, hal apa saja yang perlu dipenuhi sebagai penggerak. Baru kita proses selanjutnya nanti ke direktorat program ya, karena kami tidak langsung ke anggota OKOJ Indonesia, tetapi kami ke penggeraknya. Artinya yang kami dampingi adalah penggeraknya, gitu ya. Jadi nanti program apa saja yang disiapkan oleh direktur program, Mas Argo nanti mungkin sampaikan, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Tapi sebelumnya mungkin ada hal-hal mungkin perlu ditanyakan atau diklarifikasi atau dikonfirmasi dari Ketum, Pak Iin, ataupun Pak Gopur, ataupun Pak Azwa. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Fia? Alhamdulillah Pak. Sehat walafiat. Di mana nih Bu Fia? Iya Pak, bagaimana ya? Ya begini, alhamdulillah. Di mana nih? Bu Fia ada di mana nih? Saya ada di rumah Pak. Oh, rumah yang waktu itu saya datang. Ini di ruang tamu masih seperti dulu. Tadi dari Masjid Yatalato Pak. Kebetulan tadi pencairan program BJB yang waktu itu kita kolaborasi UMKM terpadu dengan BJB. Jadi alhamdulillah tadi dulu itu Juni Pak. Jadi karena Kabupaten Bogor itu ada 40 kecamatan katanya dan banyak yang mengajukan, kemudian terkendala petugasnya kena COVID. Jadi baru hari ini alhamdulillah cair, ada 6 orang yang cair untuk program BJB Mesra dari Gubernur Jawa Barat. Itu dapatnya 5 juta Pak per orang, per UMKM. Kemudian mengembalikannya itu ya 5 juta dibagi 12 itu setahun. Dan tidak ada bunga, tidak ada denda. Hanya mungkin namanya infak gitu ya, infak di awal itu sejumlah 475, itu saja sudah. Mudah-mudahan program BJB Mesra ini juga bisa membantu UMKM di khususnya ini di Desa Situsari masih. Itu aspek permodalan mungkin ya Pak ya. Tadi baru selesai. Tentang ini ya. Bu Fia, terima kasih. Ya. Saya mau tanya Bu Fia. Yang ketuanya jadi siapa OKOJ Yatalato? Ketuanya siapa? Sekarang OKOJ Yatalato sekarang Pak Abdul Manap. Pak Abdul Manap mana? Pak Abdul Manap tadi sinyalnya ya mana? Pak Abdul Manap. Pak Abdul ya, Sapana Manajemen. Di Sidoarjo ya. Perjalanan ke Sidoarjo Pak. Nah, sudah pernah bergabung sama OKOJ belum Pak Abdul Manap? Belum. Dengan komunitas apa? Dinyalain Pak. Nyalain Pak suaranya Pak. Mic-nya belum dinyalain tuh. Nah, udah. Ya sebelumnya saya belum pernah gabung, cuma tahu program itu hanya di TV seperti itu. Tapi saya melihat program ini bagus apabila dijalankan dengan manajemen yang baik. Sehingga bisa menyeluruh, tersentuh dan bisa membantu masyarakat kecil dalam hal berusaha dan belajar untuk menjadi pengusaha. Ya. Pak Abdul Manap, sudah berapa lama kenal sama Bu Afia? Saya kenal Bu Afia sekitar 1 bulanan lah. Baru 1 bulan. Oke, tapi kami sebagai di koperasi sebagai apa Pak Abdul Manap? Di koperasi sebagai apa? Ada nggak Anda di badan legalitasnya di koperasi Pak Abdul Manap ada nggak sebagai pengurus di situ? Tidak ada Pak. Tapi Pak Abdul Manap sudah ketemu dengan Pak Ketua Koperasi Pak Taufik Hidayat gitu. Kemarin ngobrol banyak tentang bagaimana saya Oke, iya. mana jadi syaratnya itu di koperasi
Manap itu harus ada di badan hukumnya, ya. Nah sebenarnya kalau Bu Afia ada nggak di badan hukum? Ada sekretaris, iya. Ya, nah kalau memang Bu Afia ada, karena yang bertanggung jawab sebagai ketua harus ada di badan hukum. Ya. Kalau ini baru kenal nih ternyata kan. Pak Abdul Manap sudah kenal banyak tuh sama Bu Afia. Ya, Belum ya? saya kebetulan sudah pernah ke rumahnya, terus ketemu suaminya. Kebetulan saya kurang lebih 1 bulan cukup mengenal, tetapi Pak, banyak hal yang masih belum saya ketahui sih Pak. Ya. Bisa nggak Bu Afia di koperasi Pak Abdul Manap menjadi pengurus juga, diurusin? Kalau koperasi harusnya kan banyak tuh pengurusnya, ada 20 orang. Iya. Ya, saya melihat nih belum ada. Ya. Apa Abdul Manap? Pak Abdul Manap tadi apa kegiatan yang Turki tadi, ekspor Turki itu apa ya? Kebetulan saya bergerak di ini Pak, di pembinaan UMKM sebelumnya di daerah Jawa Timur, Madura, juga ada. Terus di Jakarta ada beberapa teman yang punya koneksi dengan saya juga seperti itu, sehingga dunia UMKM ini sangat akrab di saya. Oh ya, oke. Berarti yang Bu Afia ngomong Turki itu apa tuh? Itu semacam komunitas ekspor dari startup solusi ekspor namanya. Dan kebetulan kami kerjasama dengan Kadin di satu Pak. Oke, ya. Jadi menurut saya ini Bu Afia sama anak ini harus ada di badan hukumnya. Kalau mau Bu Afia jadi ketua. Kalau memang yang di badan hukumnya adalah Bu Afia, nggak apa-apa kalau Bu Afia sebagai ketua. Ya jangan dibuat-buat Pak Manap jadi ketua. Gitu. Ya kasihan nanti Pak Manap nih, nggak sama apa-apa nanti ya, Pak Manap yang kena gitu, karena Pak Manap nggak ada di badan hukum. Monggo sarannya mungkin Pak, mumpung di sini kita akan diskusi ya, artinya sekiranya kita itu bekerja itu enak, urusan hukumnya, legalitasnya jelas, karena saya orang hukum juga Pak. Ya, karena kita nggak mau yang sebagai penggerak ini ya asal-asalan gitu ya, ini harus jelas. Ya, saya makanya harus kenal nih sama Pak Sekjen tadi, Sekjen juga udah cek semua dokumen, yang berhukum juga. Nah, Pak Manap tahu nggak sebelumnya bahwa Yatalatop itu bergabung di penggerak OPC Morekor Yatalatop ya, sebelumnya dan diberhentikan. Dan saya dapat laporannya malah ada pemberhentian yang terhadap bagian di Yatalatop. Nah itu yang sebenarnya saya mau tahu tuh permasalahannya apa sampai diberhentikan. Nah sebenarnya saya udah nyaman kalau Bu Afia itu ada di dalam satu penggerak gitu ya, bisa langsung ke kami karena Bu Afia itu harus didampingin sama yang lainnya seperti Bu Esti. Nah saya kaget juga kenapa Bu Afia udah bagus yang di Bu Esti kenapa sampai diberhentikan. Nah itu yang saya sangat sayangkan ya Bu Afia ya. Dan saya juga dari dulu juga melihat nih Bu Afia harus didampingin sama, karena kadang-kadang terlalu yang saya belum menangkap jelas apa sebenarnya tujuan dari kegiatan Yatalatop ini gitu. Makanya harus ada didampingin ya. Nanti kalau kami berikan pakai nama OPOC Yatalatop ini, Bu Afia ini belum resmi ya, jangan pakai OPOC Yatalatop dulu karena kami belum resmi menerima dulu ya. Jadi saya mau tahu dulu programnya apa, bisnisnya siapa ya. Bu Afia harus paham, kita harus menjaga ya. Walaupun Bu Afia udah kenal sama saya lama, sama Pak Indra lama, tapi kita juga harus tetap menjaga karena apalagi kejadian yang kemarin yang lalu-lalu di Poldebar itu juga menjadi catatan buat kami. Nah Bu Afia, apa lebih baik Bu Afia kami kenalkan dengan penggerak lain, jadi Bu Afia ada di dalam satu penggerak lain gitu Bu.
jadi nggak langsung ke kami, biar ibu ada yang dampingi. Gimana Bu? Ya gimana ya, baiknya gimana Pak Manap nih? Saya karena saya sendiri, maksudnya kenapa saya mengajak Pak Manap itu karena kemarin setelah berbicara ngobrol ya, kita bertiga dengan suami saya juga, karena saya sendiri kan punya keluarga gitu. Maksudnya saya tetap suami saya mengizinkan, yaitu kalau memang misalnya harus berbadan hukum, tadi maksudnya Pak Manap harus masuk ke koperasi, nanti mungkin kita akan usahakan atau bagaimana caranya. Jadi suami saya memperbolehkan saya nggak usah jadi ketua gitu jadinya. Jadi dan mempercayakan ke Pak Manap meskipun belum lama berjumpa, dan suami saya sudah trust ke Pak Manap untuk bisa melanjutkan pergerakan ini gitu. Jadi apakah bagusnya Pak Manap sendiri sepertinya punya badan hukum juga, tetapi kan karena kita ininya ya talatop itu sebenarnya ada ini ya, cuma ya udah itu yang koperasi. Yang seperti Pak Im bilang tadi, saya harus jadi ketua. Dalam hal ini ya saya harus izin lagi gitu kan ke suami, dan mungkin kalau misalnya memang harus ini, dan mungkin saya akan mengurus yang di badan hukum koperasi itu Pak Manap biar masuk gitu. Karena memang kebetulan kemarin itu ini belum Kemenhumkam yang SK ini, kalau yayasan sudah. Jadi nanti akan diurus SK Kemenhumkamnya dan Pak Manap masuk ke badan hukum tersebut, termasuk Pak Mustofa gitu. Karena koperasi ini alhamdulillah ya kita sudah jalan kan, ada NPWP gitu kan namanya badan hukum, terus ya pesertanya untuk solusi ke akses permodalan juga nanti. Itu Pak mungkin kalau memang harus dirubah lagi supaya masuk ke badan hukum, dan saya sesuai izin suami, saya tidak diperkenankan sekarang untuk menjadi ketua gitu karena saya perempuan, dan kenapa tidak kalau misalnya Pak Manap juga mempunyai kompetensi untuk itu gitu, dan bisa memenuhi syarat yang yang diajukan oleh OKOC Indonesia. Itu Pak. Kenapa nggak suaminya aja Bu jadi ketua? Semuanya sama kami bisa lebih bagus. Itu kalau suami saya Saya suka bingung kalau Bu Abi itu kalau WA ratusan kiriman gambar, puluhan gambar, saya juga bingung ini buatnya apa sih sebenarnya, fokusnya kemana gitu. Kirim barang-barang spa, kecantikan, nah iya di DM, Instagram, jadi Ibu nggak kebaca gitu fokusnya mau apa sebenarnya. Ya kalau Jangan sampai iya gini Bu, jangan sampai Ibu cuma mau pakai nama OKOC untuk keperluan pribadi Ibu aja, jadi hanya untuk keren-kerenan nama OKOC-nya, tapi kegiatannya nggak jelas gitu. Nah itu menurut saya Ibu harus didampingin sama penggerak lain menurut saya. Jadi Ibu bener gitu di jalannya, itu udah bagus Ibu sama OKOC Forever sama Bu Esti, luar biasa. Ibu harus terima kasih sama Bu Esti, tapi sayang banget Ibu malah nggak bisa memegang amanahnya dari Bu Esti sampai di Indonesia. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Mungkin Bang Gofur, silakan Bang Gofur kasih masukan Bang Gofur. Apa yang harus disiapkan nih Bang Gofur? Saya terus terang nggak mau mempersulit, tadi juga saya sudah menyatakan, tapi kita semua harus menjaga nama baik OKOC Bu Sofia ya. Jadi kalau kemana-mana Bu Sofia, saya OKOC ya salah satu kemana-mana bawa itu, tapi sebenarnya nggak jelas gitu tujuan Ibu tuh apa, programnya apa ya. Terus Ibu asal minta ketuanya Pak Manap, yang Pak Manap juga bukan ada di struktur operasi, Pak Manap juga baru kenal ya. Saya mau minta nih kejelasan dari Ibu gitu, jangan sampai cuma buat nama-namaan aja tapi kegiatannya nggak ada. Mungkin Bang Gofur silakan. Pak Im, maaf tadi klarifikasi sedikit ya tentang kenapa HUMS Pak. Ya, dan kenapa tadi apa yang jelas? Yang jelas kan saya ini di Desa Situsari pun kemarin itu sampai
semua sudah mengisi formulir ini manual gitu ya, karena mereka rata-rata belum mengerti bagaimana cara mengisi yang Google Form begitu. Kemudian yang seperti Pak Im bilang kemana tujuannya, ya saya tetap itu pakai kurikulum OKOC kurikulum 7 top OKOC. Ya tentang HUMS Pak, memang kan kemarin itu tanggal 30 September dilaunchingkan juga oleh Pak Indra Uno yang ada webinar kewirausahaan dengan STY Epija. Nah itu kan launching itu karena sebelumnya juga saya sudah bahwa HUMSPA tersebut bisa untuk UMKM gitu, tetapi tetap saya menggunakan itu hanya alatnya saja, jadi tetap menggandeng produk dalam negeri gitu, termasuk kemarin OKOC Face Wash ya dengan Mbak Winnie pernah. MLM bukan Bu? MLM Ya, ya? MLM ya? saya kan tidak menawarkan MLM-nya, saya menawarkan produknya. Tapi maksud saya, jawab ya. Maksud saya beneran itu adalah MLM ya? Kalau bisnisnya, kalau ikutin bisnisnya itu MLM networking, tetapi sudah PLBS Pak, penjualan langsung berbasis syariah. Itu ada sertifikat itunya tanggal September 2019 gitu. Dan networking itu kan lain-lain Pak gitu ya. Jadi kenapa saya tapi tadi saya tidak menawarkan networkingnya, MLM-nya ke OKOC gitu. Saya menawarkan produknya bahwa itu, dan saya pun ngobrol dengan Pak Indra Uno bahwa memang saya sampai bertanya Pak ada pelatihan HUMSPA gitu kan. Terus saya berkolaborasi juga kemarin dengan Mbak Emma yang sebenarnya bagus juga kita berkolaborasi gitu kan. Tapi karena hal ini ya kita pending dulu lah gitu. Jadi saya kemarin sudah sebelum launching itu saya sudah mengadakan di beberapa tempat itu sampai di kecamatan di Cianjur, Sukabumi, kalau Cirebon, Ciamis sudah ini ya, Bogor apalagi gitu. Jadi pas launching itu justru saya langsung langsung ini kan kurikulumnya OKOC 7 top dan sampai nanti ada sertifikat dari SKKNI karena kebetulan saya kan sudah punya sertifikat dari BNSP ya, dan saya sudah konsultasi dengan Bu Alfi, Anda mau tanya berapa selama Bu Alfi jadi OKOC Forever yang Talato, berapa anggota yang sudah punya kartu OKOC dari Nah itu dia Pak, makanya baru kemarin juga saya kok kaget gitu ya, istilah dipecat itu saya sendiri belum punya SK pengangkatan, dan baru kemarin Kos ST itu bilang bahwa ini Bu Apia katanya ngisi ini. Dan yang waktu ada BIP itu ada grup OKOC Forever ya Talatop, itu di situ juga ada Mbak Amel ya, jadi admin juga, itu ada pesertanya. Terus ada 2 grup gitu ya, ada yang khusus karena ada juga yang sudah gabung bukan OKOC Forever, katanya ya nggak apa-apa kata saya gitu kan. Terus yang kalau berapa banyak ya, kalau dijumlahkan ya 100 juga ada Pak, yang di Pamijahan itu semua mereka itu kan belum OKOC. Cuma yang di Bogor itu ada OKOC kemarin itu yang katanya saya nggak paham kelas atau apa ya, saya tidak mempermasalahkan itu kata saya tuh gitu. Ya, terima kasih Pak Ketum. Intinya buat kita melihat tadi bukan yang mempersulit ya, tapi sebaiknya kita menjaga nama baik OKOC. Itu yang sudah kami laporin juga, maksudnya sudah kami progresnya ke top juga atas dasar itu kita ingin melengkapkan. Tadi sudah sangat lengkap ya Bu ya, sudah sangat lengkap, termasuk secara di kerjasama. Jadi semuanya itu pengurus minimal ketua itu harus masuk di badan hukum, karena mereka akan bertanggung jawab, bukan pengurus atau ketua yang dicatur atau diambil baru kenal sebulan atau 2 bulan, sementara dia sendiri nggak tahu OKOC secara garis besarnya bagaimana beliau mau menyampaikan ke anggotanya atau mengajak anggotanya. Itu pertama. Saran untuk kalau bisa tadi suami ibu mungkin bisa lebih terarah, karena selama ini yang kami lihat kalau untuk keluarga sendiri fokusnya itu bukannya malah membantu banyak udun ya lebih banyak menjalankan program sendiri, yaitu HUMSPA-nya.
atau tadi produk dari kalau kata itu MLM, bukan fokus, bukan malah lebih banyak mengangkat produk-produk dari anggota-anggotanya. Itu yang kami perhatikan, termasuk DM tertentu kami itu malah produk buah via, bukannya produk dari UMKM binaan pendampingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus itu juga kebanyakan masalah pemodalan. Akses modal itu selalu yang dikejar. Nah, karena sekali lagi saya sampaikan di kerjasama, nanti ada Bang Agwar sebenarnya jika sudah legalitasnya sudah lengkap atau sudah benar atau sudah baik sesuai dengan persyaratannya, itu nanti sebenarnya Pak Amanaf itu tahapan 7 masuk main itu saya lihat itu masalah pemodalan juga yang perlu dicatat, dan dicatat sekali lagi bahwa kami di OKOC tidak memberikan modal, tapi kami memberikan akses pemodalan. Itu telah melewati tahapan 1-6, walaupun buah via menganggap bahwa binaan sudah melewati, tapi sekali lagi karena kami memberikan akses, semua itu keputusannya ada di mitra kami atau di mitra OKOC di akses pemodalan. Jadi kalau mereka tidak kasih atau mereka tidak berikan, tidak layak, itu ada di mereka, bukan di kami harus wajib dikasih, tidak. Itu yang perlu dipahami, karena fokus kami sebenarnya OKOC itu adalah basic pendampingan pemanah, jadi bukan pemodalan. Itu bahkan di saat orang yang sudah kami dampingi banyak yang tidak membutuhkan modal atau tidak perlu akses pemodalan. Itu berarti itu sukses OKOC. Nah, yang saya lihat selama ini buah itu belum sukses karena yang masih dikejar itu modal, sementara kita fokusnya di pendampingan. Dan saya sayangkan karena kan sebenarnya basicnya yang salah satu itu lagi dari Baptipak, harusnya dari awal itu sudah dapat bantuan dari Baptipak, sehingga harusnya pemodalan tidak jadi isu, maksudnya tanda kutip jadi isu yang harus diajukan ke OKOC. Nah, jadi harusnya yang didorong ke OKOC adalah pendampingannya, bukan permodalannya, karena itu sudah selesai, sudah clear di Baptipaknya atau input awalnya untuk yang pelatoknya Pak Tum. Itu sih menurut saya. Tapi kenapa justru yang sering dijaga-jaga saya itu justru masalah permodalannya, itu lagi pertanyaan. Nah, mungkin itu Pak Ketum dari saya nggak membahas masalah dengan Forever ya. Itu kan walaupun tidak mendapatkan SK dan lain-lain, memang Forever tidak pernah memberikan SK kepada KPD-nya sampai mereka benar-benar ada kepercayaannya sudah melampaui 100%. Itu Pak Ketum. Tanya saja semua KPD-nya belum ada. Bahkan Forever sendiri mendorong untuk KPD-KPD membuat komunitas diri di bawah OKOC. Kita tidak pernah egois, tidak pernah itu jangan, nggak boleh. Kita mendorong, termasuk Pak Indra, Pak FE di Kobar, itu kita dorong jadi penggerak langsung gitu. Jadi seperti itu, saya tidak membahas sama OEF karena memang dia tidak bakal pernah mengeluarkan SK itu pertama sampai benar-benar teruji di pendampingannya dan memiliki mentor sudah sama, itu sama standar yang sudah diminta oleh program. Nah, program itu standarnya kalau KPD atau penggerak daerah yang mau masuk kerjasama pemerintahan atau ke swasta atau kampus itu harus memiliki mentor dan trainer. Itu sama sebenarnya yang dijalankan di Forever Pusat seperti itu. KPD dikeluarkan SK-nya di saat sudah menulis semuanya. Itu jadi saya tidak membahas hal itu. Yang saya tanyakan sekarang ya sebaiknya sama-sama introspeksi ya. Saya juga sudah bilang ke Forever sama-sama introspeksi termasuk ya kenapa sampai keluar SK, maaf pada titik pemerintahan itu. Mungkin secara etika, termasuk kemarin masuk ke ruang meeting OKOC Indonesia dengan Kobar secara langsung, tidak diizin ke kami, itu kita sayangkan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin bisa jadi catatan kami di OKOC Indonesia. Itu Bu Afia, mungkin Bu Afia menganggap manusia dari sempurna, yes, saya juga setuju. Tapi alangkah baiknya ada introspeksi, dan tadi berkata Pak Ketum, sebenarnya Bu Afia itu perlu didampingi itu, karena sebenarnya saya pikir sih kalau pengurus koperasi itu sudah banyak, kenapa bukan mencari dari pengurus koperasi, ada apa, ada banyak kami lagi yang terbesar, kenapa harus mereka dari luar gitu. Bukannya kita tidak boleh, bukan kita tidak setuju dengan Pak Manaf, kita bisa setuju itu, karena beliau basicnya trainer, dengan foto profilnya dan lain-lain bisa tapi kan mereka orang baru gitu. Tapi kenapa tidak bisa merekrut dari anggota koperasi atau pengurus koperasi yang sudah ada, bahkan yang ada di legalitas. Itu yang jadi pertanyaan juga di kami. Jadi sebenarnya banyak yang kami mau tanyakan Bu Afia. Jadi ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa saya jawab dulu ya. Yang tadi mengenai apa Bank Infak itu sebenarnya sudah jalan juga. Jadi begini,
Bank Infak dan Bank Infak Yatalatop gitu ya. Dan OKOC Forever Yatalatop itu kan itunya bersamaan, berdirinya itu September 2019. Nah, kita ketahui kan Covid itu Desember 2019, jadi September, Oktober, November, Desember, baru berjalan 4 bulan kan. Nah, kemudian 2020 gitu kan, udahlah Maret Covid. Nah, itu jadi yang Bank Infak itu kan ditutup tuh lah masjid jadi Majelis Taklim juga kan itu basisnya Majelis Taklim. Nah, itu agak ini juga, tapi ada SOP lah, alhamdulillah masih jalan ya. Dan itu pun ya kenapa tadi pada ini ya Pak Abdul Ghafur ke akses permodalan itu saya di lapangan gitu. Jadi saya sebenarnya tidak Humspa aja sebenarnya gitu kan. Di situ juga kan saya Humspa itu di Humspa itu ada kuliner. Saya juga punya kulinernya, ada kuliner Yatalatop kemarin sambal goreng Mustafa, sorabi hanet ya, karena pandemi jadi suami saya bikinlah sorabi gitu. Kemudian teman-teman semua yang bisa dilihat lah di Desa Situsari itu benar waktu itu sampai ada numpuk itu yang formulir OKOC yang dengan Bank Infak sekalian gitu. Dan saya sosialisasi itu di waktu 2020 kemarin. Dan saya terkena Covid 2021 juga negatif sih kalau saya, cuma gejala kalau suami yang di Agustus itu. Jadi begini intinya tadi yang Bu Apia akses permodalan itu karena di bawah itu rata-rata UMKM itu kan nanya bagaimana akses permodalan. Alhamdulillah saya sudah berjalan dan sekarang mau diaktifkan lagi Majelis Taklim mulai ini minggu ini diaktifkan lagi, tadi tuh di masjid dibuka lagi gitu. Kemudian mengenai tadi Pak Abdul Ghafur bilang kenapa tidak ada pengurus-pengurus, karena ya itu tadi karena mereka sudah di kepengurusan itu memang ada, cuma kan mereka tidak niat untuk ikut di OKOC gerakannya gitu. Makanya ya silahkan aja. Nah, kenapa saya juga sekarang aktif pingin gitu, karena orang tua murid saya yang apalagi banyak yang UMKM juga dan terdampak ekonomi, 50% itu murid Yatalatop itu, santri Yatalatop itu yatim duafa. Disitulah kenapa saya terus, dan waktu 2019 saya mengikuti Pak Sandiaga Uno itu, padahal kan saya kan PNS, makanya saya di ekonomi keracyatannya gitu. Jadi mungkin kalau yang ya terserah lah, maksudnya ya itulah saya gitu. Yang tadi pertanyaan Pak Abdul Ghafur, terus mengenai Mbak Esti juga saya tidak, sebenarnya kemarin juga waktu dengan Kobar yang mungkin akan saya klarifikasi lagi, itu saya pertama kali kenal dengan Coach Varian yang Kobar itu ya, OF Kobar itu mulai justru dari pertama kali saya mengadakan ini di STY IPIJA webinar ya, dalam rangka itu untuk launching pelatihan Humspa. Itu kan saya sampai dengan Coach Amel juga bagaimana ini namanya, sampai Coach Amel pun paham gitu. Jadi Bu Apia itu ibaratnya punya toko ya, di toko itu ada tepung terigu, ada segitiga biru, ada tepung terigu biasa. Nah saya pun begitu. Jadi saya mengangkat produk Humspa itu alatnya saja. Jadi saya tidak inikan MLM-nya, tidak sama sekali. Saya paham bahwa UMKM itu ada yang fanatik sama sekali, dan Coach Esti pun waktu datang juga udah itu MLM Bu Apia. Ya udah, saya tidak menawarkan MLM-nya untuk saya ini kan lagi klarifikasi Pak Iim ya. Kalau memang saya fokusnya hanya di Humspa untuk kepentingan sendiri, tidak, sama sekali tidak, karena yang saya silakan nanti ke sinilah ke Desa Situsari bagaimana Bu Apia gitu kan. Saya kalau Humspa sendiri memang saya kan dari dulu emang punya produk itu gitu. Kenapa tidak? Memang kalau namanya salon itu alatnya gede ini kenapa bisa dimasukkan ke tas gitu ya. Dan kemarin saya sampai dengan Pak Mas Ajam yang Kaldera itu sampai bisa ke itu, dan ada di Basecamp itu di homestay ada Humspa gitu itu. Nah itu mungkin inspirasi, sebenarnya kreativitas saya gitu. Kenapa itu jadi mindsetnya mungkin yang sudah MLM ya udah. Jadi kalau yang mindsetnya begitu, padahal saya justru saya sampai bertanya ke Pak Indra Uno, dan sudah berkali-kali waktu kita ngobras juga Pak, ada sebelum ngobras juga tuh ya.
Jadi ada sampai saya nanya sampai kenapa Pak Indra Uno mau meluncingkan. Nah, terus di acara tersebut, awalnya di acara tersebut kebetulan bentrok gitu kan dengan acaranya Kobar. Kobar itu kan Bupati Kobar dengan Pak Sandiaga Uno. Ya otomatis kata saya kan langsung japri, wah hebat, udah 500, kalau saya cuma 50 juga keluar masuk kan, dibahas tuh di grup saya tadinya nggak apa-apa lah, itulah. Terus sampai ya saya ditegur juga kenapa sedikit. Itu kan saya dengan Ivija. Karena apa? Saya terus terang belum punya aplikasi Zoom, dan Ivija pun udah Bu Apia gabung aja di sini katanya. Nah, waktu itu juga sampai saya lumayan perjalanan jauh, Pak naik motor, saya bawa itu sampai ada jatuh gitu ya. Terus wah ini kesiangan nih. Nah, dari situ saya pengen beli aplikasi Zoom. Nah, kemudian yang tanggal 28 kemarin juga itu karena itu saya sebenarnya dengan kos Amel gitu. Oke Bu Apia itunya dengan kos Anti gitu ya. Ya udah kan saya nggak punya aplikasi Zoom gitu kan. Udah itu mah disiapin katanya. Terus digantilah tanggalnya jadi 29 waktu itu karena supaya pas Bupati Bogor datang. Kemudian ternyata kos Anti nggak bisa ke kos Revi. Kos Revi juga tiba-tiba nggak bisa ke kos Amel. Nah di situ saya itu kan fokus ya. Kemudian Pak Indra Uno tidak bisa hadir. Nah, Bunda Esti itu apa sih namanya ngasih tahu Bu Apia ini videonya Pak Indra Uno. Nah, saya kan kata saya juga, saya kan bukannya ini kan kita hybrid event ya, kita sudah itu tuh waktu-waktu mepet-mepet mau acara gitunya. Terus tiba-tiba Kos Amel juga ini apa sih namanya kok Bu Apia ininya sedikit pesertanya gitu, mana hostnya gitu. Nah jadi hal-hal yang sepertinya itu teknis seperti biasa, dan sampai saya pun di situ kenapa Coach Esti tidak dipersilahkan itu karena saya tidak bisa melihat siapa yang hadir di situ gitu. Nah itu kalau tiba-tiba sampai Mbak Anti itu ini namanya penghinaan, demi Allah demi Rasulullah. Nah saya di situ ya Allah karena memang saya tidak waktu itu tidak melihat sama sekali, lupa, itu dilupakan. Dan ya itu tadi dengan banyak saya HP waktu itu baru hilang gitu, terus itu cuma satu HP, terus satu laptop, terus ada layar, terus ya itu yang itu mungkin yang pertama. Terus yang mengenai undangan, nah itu si Coach Varian itu sampai pernah Bu Apia kita ini ajukan solusi tidak percaya yuk, kata mosi tidak percaya. Ya kata saya tuh waktu saya ketemu kan dengan Kos Varian di kantor OKOC itu, Mbak Amel tahu gitu kan. Nah itu jadi intinya oke lah ini mungkin saya salah gitu. Terus waktu undangan itu saya atas anjuran Kos Varian. Tetapi waktu itu memang saya salah, tidak apa sih sudah ini kan, karena saya sudah dengan Mbak Amel nih syarat-syarat sudah ini, ya udah saya ajukan. Terus Kos Varian pun Bu Apia di bawahnya cantumin dong ini saya, ya udah saya hapus lagi sampai di ini aja ke Pak ini katanya tuh siapa Pak Ulus apa tuh langsung ke subditnya Kadin di situ gitu. Itu atas anjuran Kos Varian juga gitu. Jadi itu inti dari kenapa kemarin Bunda Esti bilang dipecat. Nah, kata-kata dipecat itu aja mungkin klarifikasi saya Pak Im, dan mohon maaf kalau memang hal ini apa tadi yang harus saya ketua, oke saya ketua dulu deh. Saya ketua, nggak apa-apa, nanti saya izin lagi suami, nanti mungkin Pak Manap di wakil ketua gitu ya. Kalau ada wakil ketua atau apa sih di posisinya nanti, atau sekretaris, atau itu jadi bendahara gitu. Ya nanti kalau pendampingan ya persilakan, saya harus didampingi siapa gitu, bergabung dengan organisasi OKOC yang mana. Itu saja mungkin. Ya dikarenakan ini waktunya sudah menunjukkan 4 jam 2 izin Pak Sekjen closing statement ya, karena kita harus berpindah. Kita masuk ke poinnya aja. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan, prinsipnya begini, memang ada regulasi ya. Jadi biar ini berkaitan pertanggungjawabannya dengan badan hukum yang dipakai, jadi memang penegasan terkait pengelola OKOC Yatalato dengan interaksi ini dengan interaksi yang tersebut, memang harus ada yang menjadi ketua itu namanya tertera di badan hukumnya gitu. Yeah.
Ya, itu penting karena nanti ada yang bertanggung jawab. Sekali lagi ini berangkat dari pengalaman ya. Gitu. Ini perlu ditegaskan. Nanti mungkin Pak Manaf dan Pak Mustafa silakan didiskusikan lagi sama Bu Afia ya. Jadi kami itu ketentuan-ketentuan yang tadi kami sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan tata organisasi ya. Dan saya bertanggung jawab terkait dengan masalah tata organisasi. Saya bisa mengaktifkan atau menonaktifkan OPOC penggerak OPOC, baik itu secara legal atau secara sistem. Jika memang ada hal yang belum diketahui. Mungkin itu dulu Bu Afia. Jadi poinnya udah dapat ya. Mungkin kalau cerita yang lainnya kalau saya terus Maaf ini Pak Sekjen, satu lagi nih saya belum sampaikan. Baru tadi pagi ya mengenai Mas Ajam juga. Ya Mas Ajam itu tadinya deket banget sampai bilang ya Bu Afia saya nggak sempat nih bikin tor gitu untuk penutupan kaldera sampai gitu terus. Bu Afia mohon maaf nanti itu di grup aja ya. Oh iya. Oh oke siap. Iya. Jadi poinnya utama itu aja. Sedikit maksud saya, jadi jangan sampai semua kesalahan membuat saya jadi tidak bisa eksis bergerak gitu. Yang sebenarnya mereka itu sangat ini mohon maaf sampai Mas Ajam pun mohon maaf ya. Jadi intinya dia itu ya bagaimana dengan itu kos ST gitu kan, gitu aja. Jadi saya merasa ya. Dapat poinnya Bu. Jadi kalau saya sih fokus ke regulasi. Karena ini saya bertanggung jawab terkait jadi mungkin hal yang lain di luar kalau kaitan dengan bagus koordinasi kami koordinasi terus Pak Manaf dan kami sudah sistemasi ya. Kalau terkait jadi memang nih model organisasi OPOC tentu berbeda ya. Kami tidak suka cabang jadi kami menstimulasi siapapun yang berkontribusi terhadap UMKM membuat komunitas kita. Nah, seperti hal itu sudah dilakukan. Jadi mungkin Pak Manaf nanti bisa tahu lebih jauh tentang OPOC lebih lanjut ya. Oke, demikian mungkin poin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan administratif. Jadi sekali lagi ini administratif Bu. Jadi ternyata kan masih ada hal itu ya nanti silakan didiskusikan sama tim ya. Demikian, mohon maaf sekali kami harus berganti karung untuk menghadiri program kami dengan ini. Terima kasih Bu Afia, terima kasih Pak Abdul Manaf. Sama Pak Ketum dan Pak Gopol bersama Mbak Ana tutup dengan hamdalah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Afia. Ya Pak Iim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.